Shalom. Selamat bertemu kembali kepada jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun engkau berada. Semua dalam keadaan sehat-sehat. Puji Tuhan. Dan kepada teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia, Shalom. Begitu juga kepada teman-temanku yang ada di Bandung, Alena Tennis Group, Shalom. Selamat bertemu kembali pada saat ini. Saya ingin bersharing pada saat ini, karena kita baru merayakan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Merdeka, merdeka, dan merdeka. Puji Tuhan. Jadi temanya adalah Yesus Kristus yang memerdekakan kita. Wah, puji Tuhan. Negara kita merdeka, kita sendiri juga merdeka. Luar biasa, luar biasa. Terambil dari dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Siapa yang akan memerdekakan kita? Kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Luar biasa Tuhan. Kebenaran itu apa sih sebenarnya? Kebenaran itu bahasa aslinya adalah aletheia. Aletheia itu apa? Aletheia itu kebenaran. Kebenaran itu berlawanan dengan kebohongan. Berlawanan dan kesalahan. Dan juga berlawanan dengan ketidaktulusan. Itu namanya kebenaran. Kebenaran berlawanan dengan bayang-bayang, nggak tentu, kira-kira, kurang lebih. Kebenaran itu ya dan amin. Satu adalah satu, dua ada dua. Ya atau tidak, bukan atau. Dan juga kebenaran itu apa? Integritas, ketulusan. Integritas, ketulusan itu adalah kebenaran. Integritas itu apa? Integritas itu adalah ya adalah iya, tidak adalah tidak. Apa yang dilihat itu yang dikatakan. Kebenaran. Integritas. Integritas berkaitan dengan karakter. Integritas berkaitan dengan ketulusan, kejujuran. Bahasa Latinnya integer. Integer itu utuh dan lengkap. Luar biasa. Kalau satu orang punya integritas luar biasa, utuh, semuanya lakukan dengan sebaik-baiknya. Apa yang ada di isi hatinya itu yang keluar dari mulutnya. Apa yang ada di dalam pikiran itu keluar dari tindak tanduk kelakuannya. Luar biasa. Melakukan perbuatan, empati, etika. Dan juga mereka berkarakter, bermoral. Melakukan sesuatu yang terpuji. Waktu dilihat orang dan waktu tidak dilihat orang, sama dia lakukan. Kalau kita punya pegawai berintegritas tinggi, luar biasa. Tidak perlu diawasi. Mereka bekerja. Ada tuannya, ada bosnya, tidak ada bosnya. Dia tetap bekerja. Luar biasa. Itu yang luar biasa, integritas. Yang luar biasa itu adalah kebenaran, saudara. Saudara bagaimana? Apakah saudara punya integritas yang luar biasa dalam kehidupan kita? Kebenaran itu, Alkitab, Yesus lahir melalui perawan Maria. Itu adalah kebenaran. Yesus mati di kayu salib. Yesus datang ke dunia adalah Allah inkarnasi.
menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Itu adalah kebenaran. Yesus Kristus disalib dan mati dan bangkit pada hari ketiga. Itu adalah kebenaran. Dan Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Itu adalah kebenaran, saudara. Siapa itu kebenaran? Kebenaran, Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Aku kalau tidak melalui. Tidak ada orang datang kepadaku kalau tidak melalui Aku. Luar biasa enggak? Luar biasa. Siapa kebenaran? Yesus Kristus adalah kebenaran. Saudara, merdeka. Bahasa Inggrisnya free. Free itu apa? Bebas, saudara. Free itu bebas. Bahasa aslinya mengatakan bahwa membuat bebas. Dan juga membebaskan. Yang hasilnya melalui penebusan. Siapa itu? Penebusan oleh siapa? Penebusan oleh Yesus Kristus yang menebus kita dari dosa. Tapi ingat baik-baik, saudara, bahwa kita ini, puji Tuhan, bahwa Yesus datang ke dunia. Kalau Yesus tidak datang ke dunia, saya percaya, kalau menurut firman Tuhan, tidak ada satupun yang selamat. Kalau kita baca Roma 3 ayat 10, tidak ada yang benar. Dengarkan baik-baik. Tidak ada yang benar. Satu pun tidak ada yang benar. Satu pun. Ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan. Semua orang. Siapa kira-kira semua orang? Apakah orang Indonesia saja? Apakah cuma Indonesia, Singapura, Malaysia, dan RRC? Tidak, saudara. Semua orang di dunia ini, di bumi ini, tidak ada yang benar. Satu pun. Bagaimana pastor ada yang baik, yang benar? Apakah pendeta ada yang benar? Apakah yang kerja di kelenteng ada yang benar? Dikatakan firman Tuhan, tidak ada yang benar. Semua tidak benar. Termasuk semua, termasuk saya. Tidak ada yang benar. Bayangkan aja. Karena semua orang telah berdosa. Telah hilang kemuliaannya. Dosa itu apa? 1 Yohanes 3 ayat 4 mengatakan dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah. Kita ini melanggar hukum Allah. Dari kecil saja kita sudah berdosa. Karena apa? Dosa warisan. Setelah besar kita membuat dosa. Semua orang berbuat dosa. Mau besar, mau kecil. Semua orang. Itu firman Tuhan mengatakan. Kalau saya nostalgia kehidupan saya percaya saya tidak masuk surga kalau Yesus Kristus tidak datang ke dunia. Saudara semua tidak akan masuk ke surga. Semua kita masuk ke neraka. Tapi Allah begitu besar kasihnya kepada dunia. Dia berikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus turun ke dunia ini. Firman menjadi manusia. Siapa itu? Yesus Kristus. Dia menebus dosa kita. Dia mati di kayu salib untuk kita. Dia menyelamatkan kita. Dia membenarkan kita. Dia menyelamatkan kita. Luar biasa, saudara. Siapa yang tidak berdosa? Tidak ada seorang pun tidak berdosa. Akibat dosa apa? Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa maut, saudara. Mati, saudara. Upah dosa itu mati. Yohanes 8 ayat 36 mengatakan, kalau anak itu telah memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Jadi kemerdekaan kita bukan bohong-bohongan.
benar-benar kita merdeka. Merdeka dari apa? Dari dosa. Bebas dari apa? Bebas dari dosa. Hebat nggak? Karena Yesus Kristus. Maka itu, siapa yang percaya di dunia ini, masuk surga, saudara. Gampang nggak? Luar biasa. Hanya percaya kepada Dia, kita terbebas dari dosa. Yang kedua adalah, saudara, apa? Kedua adalah merdeka dari duniawi, keduniawian, kedagingan, saudara. Kita dibebaskan dari kedagingan kita. Kedagingan itu apa sih? Saudara bisa baca Galatia 5 ayat 19 sampai 21 mengatakan, kedagingan itu apa sih? Pencabulan. Manusia rentan di dalam pencabulan. Kecemaran. Manusia rentan dari kecemaran. Apalagi yang punya duit. Orang kaya, saudara. Apa aja bisa dibeli. Segala sesuatu dilakukan. Kecemaran dilakukan. Masa bodoh, saudara, dengan aturan-aturan dunia. Dengan uang dia bisa beli segala sesuatu. Dia pikirkan, tidak semua orang bisa dibeli sama uang. Ingat baik-baik, tidak semua. Walaupun hampir semua bisa dibeli sama uang. Fokus ya saudara di dalam kehidupan kita ini adalah manusia untuk hidup untuk apa, saudara? Untuk uang. Kedagingan kita untuk uang. Belajar pintar untuk apa? Supaya kita selesai kuliah, dapat pekerjaan. Pekerjaan yang baik, naik dari manajer, direktur, dan presiden direktur. Kalau bisa memiliki perusahaan. Ambisi manusia semuanya ujung-ujungnya duit, saudara. Apakah saudara begitu? Saya begitu dulu. Sebelum saya mengenal Tuhan Yesus. Saya umur 16, saya udah bisnis, saudara. 16 tahun bisnis, saudara. Dan saya menghalalkan segala sesuatu. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Saya lakukan itu, saudara. Asal Bapak senang. Asal kontraknya ditandatangani. Asal saya dapat keuntungan. Saya lakukan, saudara. Kalau saya nostalgia kehidupan keduniawian saya. Rasanya saya ini memalukan. Saya ini tidak layak di hadapan Tuhan. Saya ini tidak layak di hadapan anak-anak saya. Saya tidak layak. Tapi yang melayakkan itu Tuhan sendiri yang melayakkan saya. Sehingga saya ada sebagaimana saya ada sekarang. Saya bertobat tahun 88 sampai sekarang. Yang saya rasakan hidup yang benar-benar menurut saya berkenan kepada Tuhan adalah 2 tahun pandemik inilah. Saya benar-benar menurut saya, apakah itu standarnya Tuhan? Saya tidak tahu. Tapi menurut saya sesuai dengan firman Tuhan. Saya lakukan itu dalam kehidupan saya. Prinsipnya adalah duit tadinya. Tetapi saya punya prinsip setelah saya mengenal Tuhan. Saya punya prinsip satu. Saya tidak mau keluarga saya ribut mengenai uang. Saya tidak mau. Dari dulu. Hampir-hampir. Tapi saya ngikuti firman Tuhan. Uang masih bisa dicari. Tapi kerukunan tidak bisa dicari. Kalau sudah kita ribut besar, berkelahi, bunuh-bunuhan karena uang, saudara. Saudara tahu, di Bandung ada mereka partneran dagang, saudara. Mereka iri satu dengan yang lain. Yang lainnya dibunuh, saudara, karena uang, saudara. Tahu enggak? Saya kalau tidak mengikuti Yesus, kalau saya tidak taat akan firman Tuhan,
pada saat ini, saya mungkin sudah ribut. Ribut besar sama adik kakak saya, anak-anak saya. Mungkin juga ada di pengadilan, ayah mendakwa anak menantu. Bayangkan, sampai saat ini tidak ada. Karena apa? Karena firman Tuhan, saya lakukan itu. Setelah itu saya mendapatkan juga ayat firman Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 7 mengatakan, kalau di dalam kehidupanmu ada permasalahan saja, itu kamu sudah kalah. Apakah nggak lebih baik berkumpul dengan orang-orang kudus dan mendamaikannya? Kalau tidak, kamu sudah kalah. Apakah kamu tidak mau berkorban untuk berkorban uang? Apakah kamu tidak mau berkorban untuk mengalah? Karena ada perkara saja itu adalah kekalahan bagi kita. Maka mintalah perdamaian kepada orang-orang kudus. Tua-tua, gembala sidang, wakil gembala, orang-orang rohaninya yang lebih dari kita. Sehingga ada damai sejahtera. Ada kerukunan. Puji Tuhan. Saya dengan anak, mantu, cucu, semuanya sekarang rukun, saudara. Kenapa? Saya tidak perkarakan mengenai uang. Ujung-ujungnya uang. Saya berubah. Karena saya baca firman Tuhan. Manusia hidup bukan oleh roti saja. Matius 4. Dari ayat 1-11 mengenai Yesus dicobain. Tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah, itulah yang lebih penting dalam kehidupan kita. Jadi firman itulah yang kita pegang dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam kehidupan kita ada damai, sejahtera, sukacita, kerukunan, itu kita ada. Sehingga di dunia ini kita merasakan surga dan surga di dunia. Di bumi dan di surga. Ada damai sejahtera. Karena kita melakukan firman Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Yang ketiga adalah merdeka dari iblis, saudara. Iblis mengganggu manusia, saudara. Iblis bagaimana, saudara? Maka itu Kolose 3 ayat 5 mengatakan demikian. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Segala sesuatu yang duniawi, saudara, harus dipatahkan, dihancurkan. Apa itu segala sesuatu yang akan dihancurkan, saudara? Yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan sama dengan penyembahan berhala. Itu harus kita hancurkan dalam kehidupan kita, saudara. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan keperhambaan, saudara. Yang ketiga adalah merdeka dari iblis. Iblis datang, Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi dia yang datang, yang memberikan hidup berkelimpahan. Orang katakan, saya ini bodoh. Ingat baik-baik. Orang baik disebut bodoh, saudara. Demi kebaikan kita berkorban. Demi kebaikan kita rugi. Demi kebaikan kita mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Itu disebut bodoh, saudara. Berkelimpahan. Berkelimpahan apa? Apakah berkelimpahan itu karena kekayaan kita? Bukan, saudara. Kalau Tuhan memberkati kita, kita sebagai bendahara,
Kita berkelimpahan di dalam materi, puji Tuhan. Ingat baik-baik. Engkau bukan milik, kekayaan itu bukan milikmu sendiri. Tetapi Tuhan yang memberikan engkau sebagai bendahara. Maka berikanlah, bagikanlah kepada yang membutuhkannya. Puji Tuhan. Tergantung kita ini bagaimana. Ada orang yang memberikan bantuan, orang kaya sendiri, dia hidup katanya saya hidup 10% aja, 90% untuk orang-orang yang membutuhkannya. Maka dia membuka yayasan dan segala bantuan-bantuan kepada orang yang membutuhkannya dia berikan, dia hidup 10%. Karena hidupnya sederhana saja, itu yang luar biasa saudara. Kita hidup 90%, 10% untuk Tuhan. Bagaimana saudara? Untuk pekerjaan Tuhan. Iblis mengganggu kita dengan apa? Kalau kita baca di Matius 4, ayat 1-11. Dia mencari kesempatan. Di mana kita lengah, dia langsung memakan kita. Menjatuhkan kita. Menghancurkan kita. Dia mencari kesempatan. Maka itu engkau hati-hati. Waktu ada masalah, kita ingat akan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, mengucapkan syukur senantiasa di dalam segala hal. Di dalam segala permasalahanmu. Di dalam segala kesusahanmu. Di dalam segala kesulitanmu. Mengucapkan syukur saja kepada Tuhan. Dengan apa yang ada padamu. Luar biasa saudara. Iblis tidak tanggung-tanggungnya saudara. Untuk menggoda manusia. Dengan pencobaan yang pertama gagal. Dia masukin pencobaan yang kedua. Pencobaan yang kedua gagal. Dia masukin dengan pencobaan yang ketiga. Apa yang pencobaan yang ketiga? Yaitu supaya sujud kepada iblis. Dia berikan apa? Dunia dia berikan. Dengan kemegahan, dengan kemewahannya. Aku berikan kepadamu. Asal engkau sujud. Itu iblis. Luar biasa. Luar biasa. All out, saudara. Saudara, kalau saudara ikut Yesus hanya biasa-biasa saja. Saudara telah tergilas oleh iblis yang all out di dalam mencari mangsanya. Kalau saudara all out, iblis tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Kemerdekaan itu bayar mahal, saudara. Saudara tidak tahu? Indonesia merdeka. Indonesia dijajah oleh siapa? Portugis menjajah. Spanyol menjajah, Belanda menjajah, Jepang menjajah, Prancis menjajah, Inggris menjajah. Yang paling lama ajalah Belanda menjajah 350 tahun. Israel dikerja paksa menjadi budak sengsara di Mesir 400 tahun. Ini 350 tahun dijajah. Bagaimana sengsaranya, menderitanya. Orang Israel saja menjerit kepada Tuhan. Supaya bisa keluar dari siksaan, penderitaannya. Begitu juga Indonesia. Mereka berjuang mati-matian. Saudara tahu, Presiden Bung Karno almarhum 7 kali masuk penjara, saudara. Ditangkap. Mereka yang melawan Belanda dibunuh. Yang sadis itu tentara Jepang, saudara. Luar biasa. Bukan waktu di Indonesia. Waktu di RRC, dia masuk ke RRC, menjajah RRC, saudara. Dan semua dibunuh. Laki-laki, perempuan, anak-anak mereka dibantai. Sampai orang-orang Jepang yang tahu historisnya. Mereka minta maaf.
bahwa kakek nenek mereka yang telah melakukan hal-hal yang demikian. Kita orang-orang Kristen, begitu mudahnya kita menerima Tuhan tanpa pengorbanan. Ada pengorbanan, saudara. Jangan anggap kemerdekaan tanpa pengorbanan. Siapa yang dikorbankan? Yesus Kristus korban di atas kayu salib untuk kemerdekaan kita. Maka itu penting sekali bagi kita. Yesus. Nomor 1, Yesus. Nomor 3, Yesus. Maka dalam kehidupan kita, utamakanlah Yesus dalam kehidupan. Kedua, dalam kehidupanmu, utamakan firman Tuhan. Itu Yesus Kristus juga. Karena firman Tuhan yang bisa merubah kita. Mengajar kepada kita. Menyatakan kesalahan. Memperbaiki kelakuan. Mendidik kita di dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Bayangkan aja. Segala yang diharapkan Allah. Baik untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan adalah senjata kita. Firman Tuhan adalah Yesus mencoba jadi manusia. Iya. Firman Tuhan. Yesus, ujung-ujungnya Yesus di dalam kehidupan kita. Yesus mati dan bangkit naik ke surga. Dia curahkan Roh Kudus ya. Siapa yang memberi Roh Kudus? Yesus yang memberi Roh Kudus kepada kita. Maka dalam kehidupan kita, kita harus setia taat sampai mati. Kita bisa melakukannya. Filipi 2 ayat 12 mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Oke. Kalau kita ingin selamat, kerjakanlah keselamatanmu. Siapa yang sanggup di dunia ini mengerjakan keselamatan? Saudara, ada yang bisa mengerjakan keselamatan dalam kehidupan kita? Ada bisa? Tidak bisa, saudara. Keselamatan itu nggak bisa dalam kehidupan kita. Nggak bisa kita melakukannya. Jadi bagaimana supaya kita selamat, kita merdeka, kalau kita tidak bisa mengerjakan keselamatan kita? Ada ayat Filipi 2 ayat 13 mengatakan demikian. Filipi 2 ayat 13 ya, bukan 2. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Siapa yang mengerjakan? Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Bukan kamu yang mengerjakan, tapi Allah yang ada di dalam kamu yang mengerjakan baik kemauannya maupun pekerjaannya menurut kerelaannya. Luar biasa nggak? Kita hanya menerima keselamatan. Kita hanya taat kepada Yesus. Kita taat akan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Dengan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita bisa mengerjakan keselamatan. Karena yang mengerjakan adalah Yesus yang ada di dalam diri kita. Yang mengerjakannya. Puji Tuhan. Maka itu mulai saat ini kita harus taat dan setia. Biar Yesus yang ada di dalam diri kita. Yang mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Ingat baik-baik, saudara. Hiduplah di dalam roh. Engkau tidak akan menuruti keinginan daging. Luar biasa enggak? Luar biasa. Maka hiduplah di dalam roh sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak berkorban untuk apa-apa. Hanya taat dan setia. Dan biarlah Roh Kudus yang menguasai diri kita. Menguasai kehidupan kita. Tingkah laku kita. Karakter kita. Sehingga sungguh-sungguh kita merdeka. Bebas dari dosa. Bebas dari kedagingan. Bebas dari keterikatan dari iblis dalam kehidupan kita. Kita bebas. Tetapi jangan sementara bebasnya. Bukan hanya 1 bulan, 1 tahun. Seumur engkau hidup taat dan setia kepada Dia, engkau bukan saja merdeka, tetapi engkau pun masuk di dalam kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.
Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami telah dimerdekakan dari dosa. Terima kasih Bapa, kami telah dimerdekakan dari kedagingan kami, keduniawian kami. Terima kasih Bapa, kami telah dimerdekakan dari keterikatan iblis. Tunduk kepada iblis, lawan. Tunduk kepada Allah, lawanlah iblis. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami mampu karena Roh Kudus, karena Yesus yang memampukan untuk melakukannya. Engkau yang di dalam kami yang melakukannya, yang mengerjakannya dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kita harus setia dan taat kepada Dia. Terima kasih Bapa. Kami meteraikan firman Tuhan dalam sanubari kami. Firman Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Saya ingin menyanyikan satu lagu. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus sesuai dengan kebiasaan kami sebulan sekali pada minggu pertama kita mengadakan perjamuan kudus. Persiapkanlah dirimu, angkatlah roti ini tinggi-tinggi. Saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami masuk dalam persekutuan yang indah dengan Engkau melalui perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan hati, jiwa, roh kami, sehingga kami layak bersekutu dengan Engkau melalui perjamuan kudus ini. Sesuai dengan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama memakannya. Angkatlah cawan ini tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang untuk kedua kalinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Marilah kita bersama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkanlah terima kasih dengan bahasa kita masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau telah mati bagi kami, Engkau telah mengampuni dosa kami, Engkau telah membenarkan kami, Engkau telah menyelamatkan kami. Siapa kami Tuhan, sehingga Engkau mempedulikan kami. Terima kasih Bapa. Kalau tidak ada Engkau, kami tidak ada di sini. Kalau tidak ada Engkau, kami semua manusia masuk neraka. Hanya ada Engkau Tuhan memindahkan dari neraka ke surga. Begitu luar biasanya kasih Allah ke dunia ini, memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus namanya,
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk pengorbananmu di kayu salib. Kami ada sebagaimana kami ada karena kasih yang datang daripada Engkau sendiri, yang luar biasa kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami di dalam pimpinan-Mu. Hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, penguasa langit dan bumi dengan seisinya. Nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Begitu juga kepada kami-kami yang ada yang melihat Zoom ini, yang membutuhkan bantuan doa, saudara boleh taruh kedua tanganmu di dadamu, dan saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Kau hadir di mana anak-anak-Mu hadir. Jamah mereka satu persatu Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mempunyai masalah, usaha, pekerjaan, keluarga, apapun masalahnya, Tuhan Yesus dapat menyelesaikannya dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kemenangan bagi mereka. Berikan solusi yang terbaik bagi mereka. Sehingga mereka merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang kami semua adalah Tuhan yang hidup. Hidup di dalam orang-orang percaya. Terima kasih Bapa. Dengan iman percaya, apapun yang kami butuhkan, Engkau telah memberikannya kepada kami. Dan saat ini kami akan menutup pertemuan kami. Angkatlah kedua belah tanganmu. Terima kasih Bapa atas firman yang Kau telah taburkan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk pemeliharaanmu, untuk perlindungan-Mu, untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus, yang menghibur dan mempersatukan umat-Mu di dunia ini, sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, penguasa langit dan bumi dengan seisinya, namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.